Bab 22. Kata Yates sambil menekan tombol pada kunci mobilnya di tangannya. Tut, tut. Sebuah limo yang tidak jauh dari sana mengedipkan lampunya. Sudah terbuka. Terima kasih, tapi tidak perlu. Aku baik-baik saja. Dengan keras kepala, Nora menggeleng dan menaiki skuternya sendiri. Nora, kenapa kamu tidak mendengarkan nenek saja dan mengusir orang cacat itu dari keluarga Perkins? Beliau tidak akan menyulitkanmu. Tahun ini, kita dapat beberapa juta sebagai bonus akhir tahun. Sebuah sepeda elektronik. Kamu bisa beli mobil kalau mau. Yes menatap Nora waspada dan memasang senyum kompleks. Baginya, Nora benar-benar idiot. Sejak dia mempertahankan Sean, keluarga Perkins menjadi bahan tertawaan di kota Riverfall. Itu semua adalah kesalahannya. Itu juga mengapa Nyonya Perkins selalu merasa dendam pada Nora dan keluarganya. Nora tidak akan mendapatkan harta keluarga Perkins, apalagi bonusnya. Dia bahkan bukan anggota keluarga bagi Nyonya Perkins. Paling, keluarganya bisa mendapatkan bayaran pokok untuk bertahan hidup. Nora, apa gunanya bertahan di sana? Apakah sebegitu buruknya merelakan beban itu demi masa depan yang lebih baik? Bukankah lebih baik menikah dan bergabung dengan keluarga Ethan? Kamu bisa jadi Nyonya Ethan. Yates akhirnya mengatakan apa yang dia pikirkan. Ternyata dia hanyalah seorang pelobi yang disewa oleh Hawk. Aku tidak membutuhkannya. Nora melirik Yates, mengenakan helm, memperbaiki rambutnya, dan menyalakan motornya. Nora, dengarkan aku. Kau akan menyesali ini. Pasti. Suatu hari nanti, kamu akan dikalahkan oleh kenyataan, dan kemudian kamu akan tahu betapa konyolnya dirimu sekarang. Katanya, jangan lewatkan kesempatan ini. Tidak akan datang dua kali. Tambah Yates sambil mengejarnya, merasa kesal. Tiba-tiba saja, Nora terhenti memekik. Yates tercengang. Apakah dia akhirnya mengerti? Namun, dia hanya berbalik perlahan dan melirik gang di samping perusahaan. Mobil sport bernilai jutaan dolar itu tidak ada di sana lagi. Tiba-tiba, dia memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Nora pernah begitu dekat dengan mobil mewah yang bernilai jutaan itu. Sean mengatakan bahwa itu untuknya. Namun, itu hanya mimpi. Semuanya hilang saat dia bangun. Dia tidak peduli dengan mobil mewah itu. Dia hanya berpikir bahwa keluarga Perkins akan heran jika Sean mampu membeli mobil seperti itu. Ini terlalu jauh. Itu jauh dari aku. Nora menghela napas karena emosi. Dia tidak banyak bicara dan menuju rumah dengan skuternya. Hei! Apa yang kau lakukan? Benar-benar idiot. Tidak heran mereka adalah pasangan. Dua orang idiot. Apa yang kau lakukan? Kamu hanya cocok untuk skuter selama sisa hidupmu. Setelah mengatakan itu, Yates masuk ke dalam mobil dengan penuh amarah. Yates, apa kamu sudah dengar beritanya? Saat itu, Fanny berlari keluar perusahaan dan menatapnya takjub. Berita apa? Tanya Yates sambil mengerutkan kening. Aku mendengar dari staf bahwa Sean telah membeli mobil jutaan pound. Sepertinya itu hadiah untuk Nora. Kata Fanny dengan penuh ketakjuban. Tampaknya, dia heran dengan berita itu. Namun tetap saja, penghinaan dan penghinaan di matanya sangat jelas. Kamu bercanda, ya? Sean Lane? Si cacat itu? Sebuah mobil jutaan pound. Fanny, Sean tidak akan pernah dihubungkan dengan uang jutaan seumur hidupnya. Tidak saat aku masih hidup. Yates tidak percaya sepatah kata pun dari cerita Fanny. Dia hanya tidak percaya apa yang dia katakan. Aku tahu. Memeng tidak akan. Beberapa orang hanya cocok untuk skuter. Begitulah. Hah? Fanny tertawa mencemooh kecil sembari berkata. Dalam perjalanan pulang, Nora sedang melihat pemandangan di sepanjang jalan. Tiba-tiba, dia merasa hatinya sakit. Sejujurnya, cabang perusahaan tidak jauh dari rumahnya. Namun, itu masih jauh untuk Sean di kursi roda. Dia pasti lelah setelah perjalanan jauh.
Kenapa itu membuat sakit hatiku? Lagi pula aku tidak menyukainya. Aku hanya melakukan tugasku. Dengan keras kepala, Nora mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan jauh di kejauhan. Segera, dia tiba di rumah. Dia melihat banyak orang mengepung gerbang rumahnya begitu dia memarkir skuternya. Dia tahu sebagian besar dari orang-orang itu. Semuanya adalah tetangga terdekat. Yesus, apa ini? Li, tidak. Tuhan, ini limusin. Ini adalah mobil sport. Aku yakin nilainya jutaan. Apa? Apa? Jutaan orang. Mobil siapa ini? Mobil siapa? No. Menit berikutnya. Adalah mobil sport. Aku yakin nilainya jutaan. Apa? Apa? Jutaan orang. Mobil siapa ini? Mobil siapa? Nora sedikit mengernyit dan maju beberapa langkah. Namun, dia dan maju beberapa langkah. Namun, menit berikutnya, dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Limo merah yang bagus itu, yang seharusnya hanya menjadi mimpi baginya, diparkir tidak jauh dari sana. Dia bahkan tidak bisa mempercayai matanya. Dikelilingi oleh belasan orang yang penasaran. Dia bisa melihat tatapan iri di mata mereka. Ya. Melihat pemandangan itu, Nora merasa bingung. Dia menatapnya dengan emosi yang kompleks. Dia pikir itu hanya mimpi di luar jangkauan dan tidak pernah berharap mobil itu akan muncul di sana lagi. Dia merasa emosinya bergejolak. Oh, kamu sudah kembali, Nora. Ada yang mengunjungimu hari ini? Kerabat? Melihat Nora di sana, semua orang berkumpul dan tidak sabar untuk bertanya. Tidak, aku rasa tidak. Nora menggeleng dan membantah. Mendengar itu, semua orang memasang senyum dan menatapnya dengan tatapan penuh arti. Jika dia mendapatkan kerabat yang kaya raya, Nora tidak akan pernah diejek seperti itu. Mereka semua tahu itu. Penuh arti. Jika dia mendapatkan kerabat yang kaya raya, Nora tidak akan pernah diejek seperti itu. Mereka semua tahu itu. Bab 23. Yang tetangga tahu, keluarga Nora bekerja di Perkins Group di kota Riverfall. Tapi hanya sedikit dari mereka yang tahu bahwa Nora adalah salah satu Perkins. Nyonya Perkins merasa itu malu. Jadi hubungan mereka ditutupi untuk menyelamatkan muka. Dan sekarang Nora tidak memiliki hubungan dengan keluarga Perkins. Omong-omong, Nora, aku ingat ada seorang pemuda yang selalu mengendarai mobil mewah untuk datang menemuimu. Apakah ini miliknya? Tanya seorang wanita tiba-tiba sambil tertawa. Semua orang tahu Nora sudah bertunangan, dan tunangannya bodoh. Dia bertunangan dengan orang bodoh. Tapi sesekali Hope tetap datang menemuinya. Jadi sudah banyak gosip tentang hubungan mereka di lingkungan ini. Tidak, aku rasa tidak. Nora tahu orang-orang ini hanya ingin melihatnya malu. Dia tidak ingin berlama-lama. Tidak ada. Kalau begitu kamu harus melihatnya, Nora. Mobil mewah seperti itu diparkir di depan pintu rumahmu. Sebaiknya kamu hati-hati. Kamu tidak boleh menggaruknya. Jangan libatkan kami jika kamu tidak bisa membayarnya. Jangan libatkan kamu dalam masalahmu. Orang-orang lain dari kerumunan ikut tertawa, mengejeknya. Jadi bagaimana jika aku menghancurkannya? Itu hanya Ferrari. Suara tenang terdengar. Tiba-tiba, itu membuat semua orang diam. Apakah itu? Hanya sebuah Ferrari? Memangnya dia berhak bicara dengan nada sombong begitu? Semua orang berbalik untuk melihat siapa yang berbicara. Itu adalah Sean. Dengan tatapan dingin, dia datang ke arah mereka dengan kursi rodanya. Memang si tolol itu. Kudengar dari Mei di malam kartu kemarin bahwa Sean sudah sadar. Apa itu benar? Kamu yakin? Apa yang orang waras ingin menghancurkan Ferrari? Dia benar-benar idiot. Astaga, kawan.
Ini hanya sebuah Ferrari. Kamu sangat keren. Apa? Apa kau bisa membelinya? Lagi pula itu hanya Ferrari. Semua orang merasa sedikit terdiam ketika menyadari itu adalah Sean. Kau pikir kau itu siapa? Kau hanyalah orang bodoh yang terkurung di kursi roda, hidup dibiayai seorang wanita. Siapa kau yang bilang Ferrari bukan apa-apa? Sean melirik kerumunan dengan tatapan dingin. Lalu ia membuang muka perlahan. Meskipun masih tidak peduli. Meskipun dia tidak diunggulkan sekarang, dia masih tidak peduli untuk bergaul dengan para pecundang ini. Burung yang berbeda warna tidak berkumpul bersama. Awas ya, bodoh. Jangan sampai kursi rodamu menggores mobil mewah ini. Benar. Kau tidak boleh membuatnya tergores. Satu goresan mungkin dikenakan biaya $400. Melihat Sean semakin dekat dengan Ferrari di kursi rodanya, penonton tidak bisa menahan tawa getir. Sean menutup telinga dari semua ejekan ini. Apa kamu menyukainya, Nora? Sean mengulurkan tangannya, menunjuk ke mobil itu, dan bertanya. Tidak. Nora menggeleng setelah jeda sejenak. Penonton kembali tertawa rapuh. Apakah dia menyukainya? Apakah penting apakah dia menyukainya atau tidak? Aku ingin kebenaran. Apakah kamu menyukainya? Sean menatap Nora dengan tersenyum dan berkata dengan suara lembut. Dia benar-benar orang yang berbeda di depan Nora. Aku suka, tapi... Nora mengangguk setelah merenung beberapa detik. Nora menatapnya dan bergumam tanpa sadar. Ya, kau benar. Dia tidak bodoh. Dia seorang psycho sekarang. Benar. Maka itu milikmu. Bagaimana bisa dia hanya membual seperti itu? Itu membuat mereka semua tertawa. Namun menit berikutnya, tawa itu berhenti mendadak. Mereka menatap Sean dan melihatnya sedang mengeluarkan sebuah kunci mobil yang berwarna senada dengan mobil itu. Kemudian kuda jingkrak hitam di atas kunci masuk ke pandangan mereka dengan jelas. Bip! Ia menekan tombol pada kunci dan membuka kunci mobil. His! Semua orang tercengang. Jadi mobil ini milik Sean. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana dia bisa melakukannya? Jadi dia sama sekali tidak memual. Semua yang dia katakan adalah kebenaran. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dan kenyataannya adalah mereka menggunakan mobil mewah ini untuk mengejek Sean. Yang ternyata adalah pemilik sebenarnya dari mobil ini. Apa? Astaga! Itu benar-benar milik si idiot ini, miliknya? Kunci pintar itu pasti dibuat khusus. Saya mendengar bahwa semua kunci Ferrari biasa tidak pintar. Ini pasti bernilai lebih dari 800.000. Tiba-tiba, semua ekspresi mengejek di wajah mereka hilang. Sebaliknya, mereka memerah karena malu. Nora berdiri di sana dengan mulut terbuka lebar. Dia mengalihkan pandangan dari mobil mewah itu menjadi tersenyum Sean dengan perasaan campur aduk. Bab 24. Lagi, Sean membela dan mempertahankan martabatnya. Hal itu selalu menjadi harapan palsu bagi Nora. Dia tidak pernah bermimpi suatu hari akan menjadi kenyataan. Tapi itu semua menjadi kenyataan semenjak Sean sadar. Apa kalian bisa minggir? Kalian tidak akan sanggup menggantinya kalau tergores. Sean berbalik dan melihat kerumunan itu. Dengan malu, mereka saling memandang dan menyingkir. Sebenarnya mereka tidak bisa membantah apapun di hadapan mobil semewah itu. Masyarakat macam apa itu? Kemiskinan menjadi sesuatu memalukan. Meskipun Sean cacat, dia orang cacat yang mengendarai Ferrari. Ayo masuk ke dalam, Sean. Wajah Nora merona. Dia tidak ingin berbicara terlalu banyak di hadapan orang banyak. Baiklah. Sean tersenyum lembut, mengabaikan semua orang di sekitarnya. Dia tidak pernah menganggap mereka serius sejak awal. Nora mendorong kursi rodanya, mengantarnya ke halaman, dan menutup gerbang dengan lembut. Cuma bayanganku atau orang cacat ini baru saja membeli Ferrari? Aku ini sedang mimpi atau apa? Tidak mungkin. Ini adalah Ferrari.
Harganya beberapa ratus ribu dolar. Astaga! Ku dengar Sean adalah seorang veteran. Kurasa uang pensiunnya hampir tidak lebih dari 2.000. Bagaimana dia bisa membelinya? Semua orang sulit percaya. Ya, kita tidak yakin apakah itu miliknya atau bukan. Kamu tahu, tidak ada yang tidak bisa disewa akhir-akhir ini. Kamu bahkan bisa menyewa pacar jika kamu suka. Itu masuk akal bagiku. Aku akan mengendarai Rolls Royce jika Sean mampu membeli Ferrari. Itulah yang dilakukan orang lemah, mencibir dan menyangkal. Sementara itu, di dalam rumah, May masih keluar bermain kartu, dan Ingram, ayah Nora diundang ke pesta makan malam. Tinggal Nora dan Sean di rumah. Sean, kenapa kamu tidak mendengarkanku? Duduk di depan Sean, Nora berkata dengan nada tak berdaya. Ini benar-benar milik kita, mobil ini. Sean menggeleng tak berdaya. Dia tahu apa maksud Nora. Nora selalu berpikir bahwa Sean mencuri atau menyewa mobil ini. Aku ingin mempercayaimu. Tapi kamu bahkan tidak mampu membayar ongkos bus. Bagaimana kamu berharap aku mempercayai kamu? Ini tidak realistis, kamu tahu. Tidak ada sarkasme dalam suaranya. Dia hanya merasa tidak berdaya. Aku tidak membelinya, tentu saja. Ini hadiah. Dan ini hadiah untuk kita. Pelan-pelan, Sean menaruh kunci itu di depan Nora. Hadiah? Dari siapa? Tanya Nora sedikit mengernyit sambil menatap Sean. Scott, dari keluarga Lemont di kota Riverfall. Sean tidak menyembunyikan apapun dari Nora. Tuan Lemont? Nora mengerutkan alisnya yang imut dan tidak percaya dengan telinganya. Ya, sudah ku bilang aku menyembuhkan Tuan Lemont, ingat? Jadi mereka memberiku sebuah mobil sebagai ucapan terima kasih. Sean hanya berkata jujur. Tapi, Nora benar-benar tercengang. Sean pernah memberitahunya bahwa dia telah menyembuhkan Tuan Lemont. Tapi dia tidak pernah percaya. Sekarang dia mulai berubah pikiran. Dia ingat betapa hormatnya Scott ketika datang menjemput Sean. Adapun Ferrari mewah ini yang sangat mahal ini. Keluarga Lemont mungkin kaya, tetapi mereka tidak akan hanya memberikan mobil mewah seperti ini. Jadi tersirat bahwa Sean pasti ada hubungannya dengan keluarga Lemont. Apakah kamu sungguh sehebat itu? Nora mengangkat kepalanya dan menatap Sean takjub. Wow, apa Tuan Ethan sudah datang? Wow, Tuan Ethan mengganti mobilnya dengan Ferrari. Pasti harganya 1 juta, kan? Saat itu, suara May datang dari luar. Sean dan Nora bertukar pandang, lalu Nora berdiri. Oh, Tuan Ethan tidak ada di sini? Nora, di mana kau? Aku melihat skutermu. Aku tahu kamu sudah kembali. Kata May, mendorong pintu kamar Sean hingga terbuka. Melihat Sean di ruangan itu, May mendengus menghina. Nora, di mana Tuan Ethan? May menatap Nora dan bertanya. Oh, tidak datang. Nora menggeleng kecil. Dia tidak datang. Lalu mobil siapa itu? Yang parkir di luar. May bergumam curiga setelah jeda sebentar. Dalam benaknya, pemboros terkaya dan terbesar di kota Riverfall adalah Hawk. Pasti Hawk yang sudah membeli Ferrari mewah ini. Punyaku. Dan juga Nora. Sean mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara tenang.